ditersangkakan ya, berarti semuanya berkaitan. Berarti cerita-cerita yang dulu-dulu itu apakah itu bohong? Kalau bohong apakah itu bukan pidana? Kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys. Dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala zaidil mursalin Zaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berita kita kali ini guys ya masih seputar cerita tentang tembak menembak di rumah polisi. Ya, ada yang menggelitik gitu ya. Banyak sih sebenarnya yang menggelitik dari cerita ini gitu. Gua kan udah pernah bilang, ngopi deh. Nanti ini akan banyak ini. Dari mulai pernyataan dari pengacara, dari permintaan maaf Pak Sambo, munculnya istri Pak Sambo ya. Tapi ada berita lucu, ini buat gue lucu banget gitu kan. Di rumah itu ajudan itu kan banyak ya. Lebih dari 2 ya. Ada berita begini guys, ini lucu banget. Baradae, Brigadir J duel nih, Barada sama Brigadir. Ajudan lainnya sembunyi di balik kulkas. Ini gue bingung ya, antara lucu nggak percaya atau gimana ya. Ajudan sembunyi di balik kulkas. Ini gimana nih menurut? Jadi latihan ajudan itu sembunyi di balik kulkas guys. Aduh, Selasa 2 Agustus. Dalam dugaan aksi tembak menembak antara Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, terdapat 1 ajudan mantan Kadif Propam Polri Ijen Verdi Sambo yang lain. Oh ada ya, ada 1 lagi ini. Keterangan ini didapatkan detik dari Komnas HAM. Ricky, ya nama ajudannya ini Ricky. Menurut kesaksiannya kepada Komnas HAM menyaksikan aksi tembak menembak tersebut.
Tetapi dia tidak tahu persis siapa orang yang sedang adu tembak dengan Brigadir J. Loh. Dia menyaksikan tapi tidak tahu. Ya, mendengar mungkin ya. Belakangan dia baru tahu bahwa itu ternyata tembak-tembakan antara Baradae dan Joshua. Jelas Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taufan Damanik menceritakan ulang apa yang Ricky sampaikan kepada instansinya. Ketika itu Ricky hanya mendengar istri Verdi Sambo teriak-teriak meminta tolong dengan memanggil namanya dan Richard. Dia yang saat itu berada satu lantai dengan P ini siapa? Berarti ada Ricky, ada P. Berlari menuju ruang utama tempat P berteriak. Oh, P ini Putri. Oh, ya. P ini Putri ya. Istrinya Pak Sambo namanya Putri ya. Di situ Ricky melihat Brigadir J sedang mengacungkan senjata ke arah tangga. Dia tidak melihat siapa orang yang berada di tangga itu. Kata Brigadir J, ketika Brigadir J akhirnya melepaskan beberapa tembakan ke atas, Ricky langsung bersembunyi di balik kulkas. Cerita Ricky ini, kata Taufan, mirip dengan keterangan Baradae kepada Komnas HAM. Baradae bilang, saat itu dia berada di lantai 2 dan tengah membantu asisten rumah tangga yang sedang bersih-bersih kamar. Dia mendengar istri Verdi Sambo memanggil-manggil namanya sembari berteriak minta tolong. Richard lantas berlari menuruni anak tangga. Di situ dia melihat Joshua sedang berada di ruang utama. Richard bertanya, ada apa? Pengacara istri Verdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan tindakan penembakan ini murni merupakan pembelaan ajudan Verdi yang ingin melindungi istri Verdi Sambo karena tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Kata Arman, Brigadir J, sebagaimana terbaca dalam berita acara pemeriksaan istri Verdi Sambo, telah masuk kamar tanpa izin. Di kamar itu Brigadir J mencoba menyentuh bagian-bagian sensitif tubuh istri Verdi Sambo. Klien kami teriak minta tolong ke E dan R itu, tutur Arman kepada reporter itu. Detik pekan lalu itu, karena itu sekarang kondisi klien saya, sahabat saya ini masih trauma banget ya. Aduh, ini makin apa ya? Ya, kita ini nggak boleh berasumsi, tapi berita yang muncul begini gitu. Ya, kita nggak boleh berasumsi, tapi begini berita yang muncul nih. Pangkat Ricky lebih senior dibanding Brigadir J. Namun belakangan Ricky lebih banyak ditugaskan Verdi di Magelang saat tim Detik berupaya konfirmasi terkait bribka Ricky, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo enggan merespon. Ricky ini pangkatnya lebih tinggi. Ricky pangkatnya lebih tinggi tapi sembunyi di balik kulkas. Dia ngelihat itu nembak tapi nggak ngelihat kalau itu Brigadir J. Sebelumnya apa nggak tahu di situ ada Brigadir J. Tapi kata-kata bersembunyi di balik kulkas ini lucu. Ini minta maaf dengan segala hormat. Ini kami nggak pengen berasumsi. Ya, kita ini nggak kepengen berasumsi gitu. Hanya saja keterangan-keterangan yang ada di media tentang kejadian ini itu memaksa kita berasumsi. Sebetulnya asumsi ini ya bisa selesai gitu, bisa gampang asal keterangannya memang keterangannya itu apa ya, jelas gitu. Keterangannya itu jelas. Kalau seperti ini kan kita bertanya-tanya gitu, kok bisa ada yang pangkat lebih tinggi? Mestinya lebih berani dong. Di kulkas. Itu kulkas lagi di mana kan lantai itu? Aduh. Ya dah, ya.
Menurut kalian ini masuk akal nggak sih? Maafkan kami kalau kami berasumsi. Ya, maafkan kami ya, karena begini beritanya gitu. Ini mudah-mudahan aja segera terkuak ini berita nih. Ya, ya Allah. Asli kocak ya. Iya dah. Dan itu mudah-mudahan lah ya segera apa muncul hasil gitu ya. Kan apalagi setelah Brigadir E ditetapkan jadi tersangka, berarti kan kalau tersangka itu diduga bersalah ya, diduga bersalah nih. Diduga bersalah, ditersangkakan ya, berarti semuanya berkaitan. Berarti cerita-cerita yang dulu-dulu itu apakah itu bohong? Kalau bohong apakah itu bukan pidana? Kan gitu ya. Benar nggak sih? Kalau sekarang sudah ada tersangka, yang kemarin-kemarin berita-berita kemarin gimana tuh? Berarti bohong. Kalau bohong pidana ya. Benar nggak sih? Ya udah guys, kita bikin kopi yang enak. Kita lihat ini, kita berharap Pak Kapolri benar-benar dan ini kasus bisa selesai dengan baik. Sekali lagi kami mengharapkan Pak Kapolri untuk bisa ini ya. Ini demi marwah Polri sebenarnya. Demi marwahnya Polri. Apakah ini selesai atau tidak, itu di tengah keadaan yang seperti ini, sorotan publik terhadap Polri, kita harus melihat kesungguhan dari institusi kepolisian negara Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Listio Sigit. Oke guys, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.